warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir di PKM pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi Islam dalam perspektif hadis. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi tersebut. Sebelum memulai PKM ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Membaca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya akan saya berikan kepada peserta. Oke. Moderasi Islam dalam perspektif hadis. Sebelum kita lanjut ke gimana sih moderasi dalam hadis, kita kenalan dulu yuk dengan moderasi itu apa. Pertama, moderasi berasal dari bahasa Latin yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan kekurangan, dan juga memiliki arti menguasai diri baik dari sikap sangat kelebihan maupun kekurangan. Dari KBBI sendiri ada dua pengertian moderasi, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Dari apa? Dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragamanya. Lalu, dalam bahasa Arabnya, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan dengan kata tawasud atau tengah-tengah, itidal atau adil, dan tawazun berimbang. Sehingga yang dimaksud dengan sikap wasatiyah atau moderat ini adalah mereka yang memiliki sikap di tengah-tengah, tidak memihak dan tidak berperilaku ekstrim, serta berperilaku adil kepada siapapun. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui moderasi dalam hadis. Baik, selanjutnya adalah hadis moderasi. Haddatsana Ishaq bin Mansurin, haddatsana Abu Usamah, haddatsana Al-Masyu, haddatsana Abu Shalihin an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buja'u binuhin yaumal qiyamati fayaqalu lahu hal balagta fayaqulu na'am ya rabbi fatus'alu ummatuhu hal balaghakum fayaquluna ma ja'ana min nadhirin fayaqulu man syuhuduka fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu fayuja'u bikum fatashhadu nasumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan qala adlan litakunu syuhada'a malan nasi wa yakuna rasulu alaikum syahida. Wa an Ja'far bin Aunin haddatsana Masyu an Abi Shalihin an Abi Sa'idin Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mashi, telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Nuh didatangkan pada hari kiamat lantas ditanya, sudahkah kamu menyampaikan? Ia menjawab, benar ya Rabbi. Umatnya kemudian ditanya, apakah dia memang benar telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, belum ada seorang memberi peringatan kepada kita. Lantas Allah bertanya lagi, siapa yang menjadi saksimu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Lantas kalian didatangkan dan kalian bersaksi.
Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat. Selanjutnya, adapun pendapat para ulama kontemporer tentang moderasi beragama, dari Ahmad Umar Hashim dalam kitabnya Wasatiyah al-Islam mendefinisikan wasatiyah moderasi adalah keseimbangan dan kesetaraan antara keduanya berakhir sehingga satu ujung tidak mengatasi ujung yang lain, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, tidak melampaui batas dan tidak juga membatasi pengurangan. Ia mengikuti yang paling utama, paling berkualitas dan paling sempurna. Selanjutnya adalah pendapat dari Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab melihat bahwa moderasi wasatiyah terdapat pilar-pilar penting, yakni yang pertama pilar keadilan, yang kedua pilar keseimbangan, dan pilar ketiga pilar toleransi. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Kak Sakina. Baik, selanjutnya itu ada moderasi beragama di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara multikultural. Multikultural itu apa sih? Multikultural itu dimana Indonesia di sebuah negara itu terdapat berbagai suku, bangsa, dan ras. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki keragaman budaya dan agama juga menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan dan kenyamanan beragama. Oleh karena itu, di samping bekerja sama dengan para ahli yang mempunyai perhatian terhadap masalah multikultural, para penyuluh agama sebaiknya juga mulai memikirkan untuk memberikan informasi mengenai multikultural kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama membangun kesadaran multikultural. Lalu selanjutnya itu ada cara mengaplikasikan moderasi. Yang pertama itu menghargai perbedaan, yang dimana kita di Indonesia mempunyai banyak agama, ras, dan suku, dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting ya kita untuk menghargai perbedaan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama lain. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan pemahaman. Apa sih maksudnya meningkatkan pemahaman? Yaitu kita meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Misalnya kayak kita asal tahu aja sih agama lain itu kayak seperti apa, agama ini seperti apa. Jadi kita bisa melakukan toleransi mana yang baik dan mana yang tidak. Lalu yang ketiga itu ada praktikkan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. Lalu, yang keempat itu adalah menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok. Jadi dialog ini maksudnya itu kita kayak saling berhubungan, kayak bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain selama tidak mengganggu agamanya masing-masing. Lalu yang kelima itu ada menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi, kayak tidak mudah terbawa arus atau tidak mudah kayak gampang marah dan gampang terhasut gitu. Nah iya, kan jadi seperti baperan. Selanjutnya ada ketiga moderator. Baik, mungkin tadi penjelasannya sudah dipaparkan sama teman-teman saya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali ada dari teman-teman yang mau ditanyakan, boleh saksi. Ya, jadi kalau kan kalau nanya banyak nanti soalnya. Kak juga banyak kak. Enggak. Gak boleh begitu cewek-cewek. Kalau cewek-cewek kalau misalnya sama cowok-cowok mau lupa lagi sampai dapet. Memang begitu. Udah, aku sama ini deh. Udah ngetek. Kalau sudah ngetek ya udah boleh. Kalau udah ngetek buat ini sama Bian ya. Iya. Kali aja. Cowok-cowok, cewek-cewek. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu, cewek. Oh boleh. Berapa menit? 5 menit dari sekarang.
Mudah-mudahan. Satu kan? 5 menit ya, 5 menit ya.
apa yang dimaksud dengan multikultural dengan mayoritas penduduk muslim. Jadi kan Indonesia itu merupakan mayoritas penduduk muslim terbanyak ya, kalau nggak salah itu yang kedua kan. Kenapa dibilangnya mayoritas penduduk muslim dan multikultural? Karena definisi dari multikultural itu sendiri adalah merupakan perbedaan yang dimana di suatu negara itu pasti mempunyai perbedaan antara itu budaya, agama, ras maupun suku. Dan sini mayoritas penduduk Islam pun juga mempunyai multikultural yang dimana pasti walaupun kita sama-sama beragama Islam, akan tetapi pasti di dalam masyarakat Islam itu mereka pasti ada yang berbeda suku, ras maupun budaya. Misalnya kayak ada Islam ini, ada Islam dari Aceh, ada Islam dari Padang, itu pasti kan bahasanya berbeda-beda ya. Ada dari suku katanya kan. Nah, terus dari Sunda ke Jakarta aja bahasanya kan sudah ada yang berbeda, itu namanya multikultural mayoritas penduduk Islam. Understand? Bagian mana yang nggak ngertinya? Coba di bagian mana yang nggak paham? Ngerti sih. Ngerti. Aku mau jawab ya. Tadi kan pertanyaannya moderasi dalam bahasa Arab ada apa enggak ya? Nah, ini aku cari aku ya. Aku ngambilnya dari Kemenak bebas. Namanya tuh cuma padanan moderasi dalam bahasa Arab itu wasat dan wasatiyah yang tadi aku cari dikatakan. Masih mau dijelasin nggak tadi yang dikatakan? Jadi apa namanya tadi? Moderasi. Di dalam bahasa Arab adanya padanannya. Padanannya itu ke wasat sama wasatiyah. Itu Arabnya. Ya, di Frasa sebenarnya ada, cuman nggak yakin itu benar apa enggak. Jadi aku ngambil dari yang Kemenak. Enggak. Berarti wasat sama apa tadi sebenarnya? Wasatiyah. Iya itu apa? Padanan dari moderasi di dalam bahasa Arab. Padanan. Padanan itu kayak sinonim. Kayak sinonim gitu loh kalau di Indoin. Tadi kan pertanyaan dari Iki Agung ya, yang nomor 1 itu moderasi menurut bahasa kan kesedangan. Nah, kalau menurut istilah itu apa sih? Nah, kalau menurut istilah itu moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan atau tidak ekstrim dan tidak radikal. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain gitu ya. Mana nomor 2? Coba Ki dijawab Ki. Aku mau ada sepatu. Tadi kan pertanyaan tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan kan menurut koalisi hak moderasi adalah pilar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pilar? Pilar itu menurut KBBI atau intinya itu adalah sebuah tiang, kayak sebuah fondasi gitu loh. Kayak rumah kalau nggak ada tiang itu bakalan nggak kokoh. Jadinya kayak pilar itu sebuah tiang atau penguat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kayak pilar keadilan, pilar keseimbangan dan pilar toleransi? Jadi kalau tidak ada pilar ketiga itu, maka moderasi itu akan hancur. Karena apa? Dalam pilar keadilan itu ya kita moderasi kayak menyamaratakan atau adil gitu. Tidak ada yang membeda-bedakan. Lalu yang kedua itu adalah keseimbangan. Apa sih pilar keseimbangan? Jadi kita kayak pilar keseimbangan itu kita harus kayak menyeimbangkan mana sih yang kayak yang harus kita bahas dan mana yang harus kita kayak pendam gitu loh, supaya itu kayak di dalam kehidupan kita masyarakat itu supaya kayak seimbang. Lalu yang selanjutnya itu ada pilar toleransi. Toleransi itu ya seperti yang kemarin kita bahas, yaitu kayak toleransi yang dimana kita tidak harus menghargai dan menghormati agama lain. Karena kalau tidak ada pilar tiga ini maka moderasi akan hancur. Contohnya kalau misalnya nih cuman ada dua pilar doang nih, cuma ada pilar keadilan dan pilar keseimbangan, tapi pilar toleransinya itu misalnya kayak utuh gitu, maka tetap aja moderasi itu tetap akan bisa hancur karena harus ada tiga-tiganya, karena tiga-tiganya itu ada satu kesatuan gitu, nggak boleh salah satu aja gitu. Kalau moderasi hancur penyebabnya apa? Ya karena itu ketiga pilarnya itu ada yang kayak nggak kuat gitu, karena kan nama juga tiang itu sebagai kayak pengokoh gitu. Kalau salah satunya itu nggak kuat maka akan hancur. Salah satu dari itu nggak ada. Moderasi hancur kan? Nah, penyebab moderasi hancur itu apa sih? Penyebabnya itu apa? Dampaknya. Dampaknya
Iya. Dampaknya salah satunya itu pasti bakal Itu mau ricuh ya, masyarakat pasti kayak bakal banyak kayak main salah-salahan, bakal banyak jadinya peperangan, pertumpahan darah, kayak pasti selalu kayak merasa kelompok ini merasa paling benar, kelompok ini merasa paling benar juga, dan akhirnya dibentrok dan akhirnya malah menjadi sebuah keributan karena mereka selalu merasa paling benar karena udaranya kayak moderasi yang tidak seimbang dengan udarnya luar ide itu. Terus ya, ya, ada lagi? Wah, Ada yang masih kurang dipahami? Sudah yakin? Jadi apa tadi? Jawaban apa? Tadi yang menanyakan lagi ya itu apa? Tulisnya? oh, udah cukup ini kita udah ngerti ya. Ya, maksudnya apa? Terus aku sendiri menanyakan jadi maksudnya apa? Kan ini udah dijelasin ya. Ya maksudnya intinya di moderasi harus ada 3 pilar itu dah. Iya. Apa ketiga pilar itu apa dari sini? Hah? Apa ketiga pilar? Apa? Ketiga pilar itu apa? Enggak. Apa sih? Minus tadi? 1. Keseimbangan, Toleransi. keadilan. Nah, keadilan itu apa? Jangan kita udah nahan ya, apa jadi nanya balik orang kita yang nanya kok. Ya itu keadilan. Keadilan ya itu kan kita adil ya. Sama rata, nggak Karena hanya membeda-bedakan. ada saja apa yang tadi aku jelasin tuh paham ya semua kalian gitu. Takutnya penjelasan aku kayak belibet atau kurang paham, kurang gimana gitu. Iya tiga itu tuh sama maknanya gitu. Cuma mungkin dalam pengertiannya tuh beda gitu. Tapi artinya sama Inti kok. dan tujuannya sama. Kalau inti dan tujuan tetap sama, berarti kalau misalnya salah satu hancur nggak apa-apa dong. Jangan, tidak bisa. Kan tadi dibilang kamu tuh dong. Bisa itu satu kesatuan bisa. Beda kalau satu kaki hilang kan bisa jadi. Terus kenapa? Karena Dia bisa kan. yang dibinain dulu berarti kan. Harus ada di rombak dulu supaya jadi keseimbangan. Tapi kalau dari awal udah di tengah gitu nggak usah dirombak. Ya udah kalau kan meja di tengah deh jatuh gimana? Pasti bakalan nggak ini kan lagi kan pasti bakalan gampang goyah kan. Ya. Ribet lu gitu, jauh ya. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan ketiga, apakah moderasi menurut Al-Quran? Nah, dalam Al-Quran mengajarkan untuk senantiasa bersikap moderat, tidak terlalu royal tetapi tidak juga terlampau kikir. Mengambil posisi moderat di antara keduanya adalah yang paling baik. Ada firman Allah Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang mempunyai arti, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula pikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Ya, jadi izin nambahin ya. Kan tadi di situ dijelaskan ya dalam Islam itu semuanya itu kayak udah teratur pas, terus nggak berlebihan gitu ya. Jadi kayak sholat, puasa, terus apa gitu, kayak bisa bersedekah itu kan semuanya udah ada, maksudnya ada takarannya masing-masing gitu. Kalau sholat 5 waktu kayak subuh 2 rakaat nggak mungkin kan ditambahin jadi 3 rakaat atau Ada yang mau juga sih. ya kalau misalnya itu kita tambahin ya kita aja dosa, karena kan di Islam udah takarannya segitu dalam sholat ya nggak boleh ditambahin dong. Boleh dong ditambahin sunnah. Halal hukumnya untuk mentok. Nah terus puasa juga, puasa kan kalau puasa wajib kita ya 30 hari, ada 29 ya itu, atau sebulan lah ya, itu sesuai takaran dalam Islamnya seperti itu ya. Ada kan ada 30 hari, mungkin itu dari perhitungan hilalnya gitu ya. Kalau mungkin 29 ya juga sama perhitungan dari Nggak hilalnya. ada juga yang mau 2 bulan sih ya. 1 bulan aja banyak yang bolong. Ya jadi dia tuh dalam Islam itu udah sesuai takaran, tidak berlebih-lebihan, terus semuanya pas lah gitu ya. Jadi Islam itu tuh sebenarnya mudah ya, asal kitanya tuh niat gitu, mau gitu ya. Semua tuh akan sulit kalau kitanya tuh nggak niat dari hati gitu. Pasti semuanya bisa kok kalau kita niat. Terutama sholat sih. Sebenarnya kayak Dipaksakan dulu, yang awalnya dipaksakan akan jadi terbiasa. iya. Kayak kalian di sholat kan, aduh mager nih. Terus kalau nggak kalian paksa,
ya pasti kalau nggak kalian paksa awalnya pengen sholat pastinya males kan, terus lama-lama kalau misalnya ini terbiasa juga kan kalian pengen sholat. Jadi kayak ada yang hilang gitu kalau misalnya kalian nggak ngelakuin hal itu. Karena setiap harinya kalian ngelakuin hal itu. Jadi itu pengertian moderasi menurut pandangan Al-Quran ya, jadi itu dia nggak berlebih-lebihan, pokoknya itu sesuai apa yang ada di dalam agama sih kayak gitu. Jadi Intinya apa? Ya apa? Iya tadi intinya apa? Yang tadi moderasi dalam Al-Quran itu apa intinya? Intinya tidak boleh berlebihan. Iya. Boleh. Boleh. Semuanya harus sesuai takarannya. Iya. Kalau nggak sesuai gimana? Ya dari ini kalau nggak sesuai kita dosa sendiri. Kayak usaha. Tapi kalau misalnya sedekah kalau berlebihan berarti nggak boleh. Ya boleh aja. Konteks. Mungkin kalau misalnya sedekah berlebihan mungkin boleh ya. Kalau kita itu bersedekahnya itu secara diam-diam. Tapi kalau misalnya kita bersedekah berlebihan tapi pengen buat tenar atau viral ya sama aja tuh nggak boleh. Iya, bikin buat sedekah, bikin konten gitu. itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya dia bagaimana Mungkin sih. niatnya dia kayak sebagai orang tuh Buat inspirasi. Tapi kalau niatnya biar kan konten dapat duit tuh. Iya. Tapi setahu gua TikTok nggak dapet duit. Dapat. Karena Pas dilihat sebenarnya sih sebenarnya niat seseorang itu kayak hanya dirinya sendiri gitu kan tahu. Dia yang tahu dia buayanya tuh niatnya pengen viral atau enggak gitu. Ya kita setuju bisa setuju aja. Kalau Arab itu hanya Allah yang tahu. Kesimpulannya moderator Moderator kesimpulannya Ibu. mulai kerja Bu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Rokok. jadi kesimpulannya adalah menurut Muhammad Quraisy Shihab mengartikan batasi atau moderasi adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi yang selalu harus disertai upaya untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan perspektif agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Cara pengaplikasian moderasi itu ada yang satu, menghargai perbedaan, meningkatkan pemahaman, mempraktikkan nilai-nilai agama, menciptakan dialog, dan 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.